teman-teman sekalian, hari ini kita kembali berjumpa khusus untuk membahas LKS yang sudah kamu kerjakan. Oke, jadi kita perhatikan aja langsung soalnya. Soalnya adalah mengapa virus disebut benda hidup atau bisa juga dikatakan benda mati. Apa alasannya? Oke ya, baik, kita langsung ke soalnya. Nah, virus bisa dikatakan benda mati maupun bisa dikatakan makhluk hidup. Nah, jawabnya seperti ini. Virus ini dikatakan benda mati karena dia itu bukan sel atau disebut dengan aseluler. Ingat ya, jadi virus itu bukan sel dan ternyata dia itu adalah sesuatu yang masih menjadi pertanyaan. Nah, kenapa dikatakan aseluler? Jawabnya, karena virus ini ternyata tidak seperti sel-sel yang lain memiliki protoplasma. Nah, protoplasma ini adalah bagian sel yang melakukan aktivitas hidup. Berarti kita katakan virus ini belum ada protoplasma. Ya, nah apa saja yang melakukan aktivitas sel? Itulah inti sel, organel-organel sel, ya, mulai dari ribosom, mitokondria, lisosom, bahan Golgi dan lain-lain, itu tidak ada, ya. Bahkan inti selnya pun tidak ada. Nah, makanya virus dikatakan aseluler. Nah, yang uniknya lagi, virus ternyata dapat dikristalkan. Nah, ini ya, kita buat tanda plus, itu artinya dapat dikristalkan. Oke, artinya jika ekstrak cairan yang mengandung virus disentrifus, ya, sehingga memungkinkan adanya endapan, maka di situ virus akan mengkristal. Ya, nah ketika kristal tersebut masuk ke dalam jaringan hidup, dia akan hidup kembali. Nah, makhluk hidup yang lain bagaimana? Katakanlah bakteri. Jika dikristalkan bakteri lalu diberikan ke sel hidup, maka bakteri itu tidak akan hidup. Tapi virus mampu melakukan aktivitas hidup, yaitu berkembang biak dengan cara replikasi. Ya, oke, baik. Nah, itulah alasan virus bukan aseluler atau benda mati, yaitu dapat dikristalkan. Jadi dua hal inilah yang menyatakan virus benda mati. Baik, virus bisa juga dikatakan makhluk hidup. Nah, kenapa virus dikatakan makhluk hidup? Jawabnya, seperti makhluk hidup lainnya, ternyata virus mampu berkembang biak. Jadi kita buat dapat berkembang biak. Ingat, syarat utama dalam ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Kenapa? Kenapa nggak bernapas? Kenapa nggak bergerak dan lain-lainnya? Ingat, untuk mengamati makhluk hidup tidak hanya sesaat ini, tentu harus kita memperhatikan di kemudian hari. Nah, untuk bisa melestarikan jenisnya, maka dia harus berkembang biak. Berarti ciri utama dari ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Ya, oke. Nah, itulah mengapa virus dikatakan makhluk hidup. Lalu bagaimana virus berkembang biak? Ternyata dia mampu melakukan replikasi. Ya, replikasi artinya mengkopi. Apa yang direplikasinya? Asam nukleat. Asam nukleat itulah yang merupakan materi genetik. Ya, seperti sel-sel lainnya berkembang biak, katakanlah sel bakteri, pada saat dia membelah diri, maka materi genetiknya harus diawali dengan pembelahan atau replikasi asam nukleat. Ya, virus juga hal yang sama. Ya, replikasi asam nukleat, bukan membelah diri. Ya, oke. Nah, jadi dikatakan makhluk hidup, ternyata satu lagi alasannya hanya dapat hidup. Ya, kita buat hanya dapat hidup pada sel hidup. Kenapa demikian? Karena dia itu bersifat obligat, ya, parasit obligat, di mana dia tidak memiliki protoplasma. Komponen-komponen sel tidak dijumpai pada virus. Makanya dia harus bergantung kepada sel lainnya. Oke, itulah yang menjadi jawaban soal nomor 1. Nah,
sekarang kita lanjutkan soal nomor 2 yang bunyi soalnya adalah benarkah virus sebagai cikal bakal kehidupan? Mengapa demikian? Ya, baik, kita lihat soalnya. Virus sebagai cikal bakal kehidupan. Tanda tanya, benarkah? Oke, kita lihat nih. Kita sudah mempelajari bagaimana struktur tubuh virus, ya. Kesimpulannya virus itu memiliki struktur tubuh yang sangat sederhana, ya. Nah, kenapa dikatakan sangat sederhana? Ternyata virus mengandung asam nukleat, dan kapsid. Ingat ya, kapsid itu adalah selubung protein atau dikatakan kumpulan dari kapsomer. Kapsomer adalah selubung protein. Ya. Nah, jadi tubuhnya hanya asam nukleat dan kapsid. Walaupun ada amplop, itu tidak semuanya virus memiliki amplop. Virus yang memiliki amplop berarti virus tersebut berkemampuan tubuhnya mempenetrasi sel inangnya. Tetapi jika virus tidak memiliki amplop, maka virus itu hanya menempel, hanya memompakan, menginfeksikan asam nukleatnya, sedangkan tubuhnya tidak bisa masuk. Oke, baik. Itulah tubuh virus yang sangat sederhana. Karena tubuhnya sangat sederhana, ya, dulunya virus itu diperkirakan cikal bakal kehidupan. Karena kita tahu bahwa makhluk hidup yang tingkat rendah akibat evolusi makin lama akan semakin kompleks. Jadilah berbagai macam makhluk hidup. Oke. Nah, akhirnya teori yang mengatakan virus sebagai cikal bakal kehidupan ditentang. Ya, kenapa ditentang? Karena kita tahu bahwa ciri hidup daripada virus, ya, dia hanya bisa hidup pada sel hidup. Nah, jadi kita buat karena apa? Karena virus, ya, bersifat parasit obligat. Ya, parasit obligat yang artinya parasit sejati. Kemana? Ke sel inangnya. Ya, parasit obligat pada sel inang. Nah, jika seperti ini ciri daripada sifat hidup virus, maka ada makhluk hidup lain sebelum virus. Kenapa? Karena kan sifatnya adalah berada pada sel inangnya. Jadi kita buat, ya, bahwa, ya, diperkirakan sebelum virus, ya, ternyata ada kehidupan, ya, ada kehidupan. Maka teori yang menyatakan bahwa virus merupakan awal kehidupan itu adalah tidak benar. Oke, bisa dipahami ya bagaimana maksud soalnya dan maksud jawabannya. Oke, nah ya. Baik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3 yang bunyi soalnya, mengapa bentuk tubuh virus bervariasi, dan gambarlah virus D beserta keterangan bagian tubuhnya. Oke, jadi seperti ini, kita singkat soalnya. Bentuk tubuh virus bervariasi. Mengapa demikian? Lalu gambarlah virus D beserta keterangannya. Oke ya. Nah, yang pertama, tubuh virus bervariasi. Kenapa demikian? Ingat ya, bahwa virus ini ada yang bentuknya seperti batang, ada yang poligonal atau banyak sisi, ada yang bulat. Nah, itulah yang seperti sekarang lagi demam-demamnya, yaitu corona, ya, atau COVID-19. Itu adalah bentuknya bulat. Oke ya. Lalu ada bentuknya kayak seperti duri, ya, layaknya seperti rambutan atau durian. Nah, itu apa yang durinya itu? Itulah proteinnya yang diibaratkan seperti kunci. Ya, seperti kunci. Lalu sel yang diserangnya adalah gemboknya. Nah, jadi COVID-19 ini adalah virus yang mampu menyerang saluran pernapasan. Makanya kalau kita perhatikan orang yang menderita COVID-19 ini, yang diserangnya adalah saluran pernapasan, bukan sel lain. Kenapa nggak menyerang sel darah merah atau sel darah putih atau sel hati? Karena
kunci yang berada di permukaan corona tadi itu tidak cocok pada gembok pada sel hati misalnya. Ya, nah itu. Jadi modelnya itu adalah key and lock. Ya, oke, baik. Nah, jadi tubuh virus bervariasi. Nah, kenapa? Ya. Jawabnya, tubuh virus mudah mengalami mutasi atau perubahan asam nukleernya sehingga protein tubuhnya ikut berubah. Ya, kalau kita berbicara tentang mutasi ini paling cepat pengaruhnya adalah karena faktor lingkungan. Ya, jika lingkungan mengalami perubahan, maka akan mengalami perubahan pada makhluk hidupnya. Oke, namun memang secara lambat laun. Nah, jadi tubuh virus kan sederhana. Karena sederhananya tubuh virus ini karena faktor luar, hal inilah yang menyebabkan tubuh virus itu bervariasi. Makanya kalau kita perhatikan varian daripada virus itu banyak sekali. Ya, seperti COVID inilah. Ternyata varian COVID di Indonesia ternyata beda dengan di asalnya. Dan beda pula lagi dari negara lain. Ya, nah, itulah menyebabkan dia itu mengalami mutasi. Mudah sekali dia mengalami perubahan. Nah, oke. Jadi itu ya alasan mengapa tubuh virus bervariasi. Ya, oke. Nah, yang kedua, gambarlah virus T serta keterangannya. Nah, virus T, kenapa dikatakan virus T? Apa memang benar seperti huruf T? Ya, inilah huruf T itu. Ya, jadi kepalanya itu ibaratnya seperti kepala huruf T. Ya, bukan berarti T yang terbalik, bukan ya. Kepalanya itulah seperti kepala huruf T. Oke, inilah dia bentuknya. Ya, nah, virus T ini disebut juga dengan bacteriophage. Nah, ya, bacteriophage. Oke, nah, apa arti bacteriophage? Bacteriophage itu adalah virus yang menyerang bakteri. Jangan terbalik ya, bukan bakteri yang menyerang virus, tetapi virus yang mampu menyerang bakteri. Nah, bakteri apa? Bakteri Escherichia coli. Ya, jadi virus T ini khusus menyerang sel bakteri Escherichia coli. Jadi bakteri coli tidak pernah menyerang sel tubuh manusia. Nah, karena dia bawa kunci dan gemboknya adalah pada bakteri. Ya, oke, baik. Nah, inilah keterangan atau gambarnya dulu, ya. Lalu kita lengkapi. Nah, kita lihat yang ini adalah kepala. Nah, ini ya, ini kepala virus. Lalu ini adalah lehernya. Lalu ini adalah ekornya. Nah, ini. Oke ya, baik. Nah, kita lihat untuk tanda panah yang pertama ini, itulah yang disebut dengan kapsid. Apa arti kapsid? Ya, kapsid itu adalah kumpulan dari kapsomer atau kumpulan dari protein. Ya, oke. Nah, sedangkan yang ini yang mirip seperti cacing itu adalah asam nukleat. Asam nukleat virus T adalah berupa DNA. Nah, ingat ya, virus itu tidak memiliki dua jenis asam nukleat. Kalau dia punya asam nukleat DNA, maka hasil replikasinya akan menghasilkan virus yang sama dengan induknya, yaitu DNA untuk bacteriophage ini. Ya, oke, baik. Jadi kalau misalnya ada virus yang memiliki RNA, maka keturunannya adalah RNA juga. Oke, jadi itulah makanya untuk tubuh virus sangat sederhana, hanya satu jenis asam nukleatnya. Oke, baik. Nah, kemudian lehernya, lalu ini ekornya. Ekor inilah nanti akan diarahkan ke permukaan tubuh sel inang yang diserangnya. Oke, lalu untuk memperkokoh dia berada pada permukaan sel inang, ditambahlah yang disebut dengan serabut ekor. Ini adalah serabut ekornya. Nah, serabut ekor ini juga hal yang sama, mencocokkan diri ya dengan permukaan sel inang. Kalau tidak cocok, dia tidak akan mampu menyerang sel inang. Oke. Sedangkan yang ini adalah protein dasar, ya, protein dasar yang mana disinilah tempat keluarnya materi genetik virus untuk bisa masuk ke dalam sel inang. Oke ya. Nah, inilah yang menjadi keterangan pada virus T. Oke ya. Baik. Jadi sudah terjawab bagaimana virus T dan mengapa tubuh virus bervariasi.
Paham ya, Nak, ya? Baik. Kita lanjutkan soal nomor 4. Jelaskan apa itu virus telanjang dan bedakan dengan virus bersampul. Baik, jadi membedakan virus telanjang dengan virus bersampul, ternyata ada bagian tertentu dari tubuh virus yang bisa dijumpai pada virus tertentu dan ada juga yang tidak memiliki sampul. Ya, oke, baik. Kita lihat untuk soalnya. Apa itu virus telanjang dan virus bersampul? Nah, kita jawab. Kita tahu bahwa tubuh virus itu sangat sederhana, yang artinya tubuhnya hanya memiliki asam nukleat, kapsid, lalu ada atau tidak ada amplop atau sampul membran. Nah, jadi asam nukleat ini memiliki fungsi yaitu mengatur sifat dari virus. Ya, jadi kita buat fungsi asam nukleat adalah mengatur sifat, sama seperti makhluk hidup lainnya bahwa memiliki kandungan asam nukleat atau materi genetik. Nah, cuman asam nukleat virus hanya satu macam, kalau tidak DNA, RNA. Oke, diingat ya, hanya satu macam. Nah, lalu ada kapsid. Kapsid ini adalah berupa selubung protein. Nah, ini ya, selubung protein. Selubung protein itu disebut juga dengan kapsomer. Berarti kalau kapsid kumpulan dari kapsomer. Oke. Nah, lalu ada istilah amplop. Amplop ini berupa sampul membran di mana amplop ini mengandung berupa ya, senyawa lipid, ya, lipid dengan, nah, bisa juga karbohidrat atau glikoprotein, ya, atau glikoprotein. Jadi kita buat garis miring glikoprotein. Nah, itulah kandungan pada amplop, dan ini kandungannya ini juga sama pada membran sel umumnya. Itulah makanya tidak semuanya virus memiliki amplop atau sampul bermembran. Nah, kita lihat ada atau tidak ada. Artinya virus yang memiliki amplop, ya, virus yang memiliki amplop, nah ini ya saya buat memiliki amplop, berarti itulah virus yang bersampul. Nah, ini ya, bersampul. Sedangkan virus yang tidak memiliki amplop, ya, amplop adalah virus yang telanjang. Jadi sudah dapat kita bedakan apa perbedaan virus bersampul dengan virus yang telanjang. Oke, baik. Nah, apakah perbedaan lainnya? Kalau virus yang beramplop atau bersampul, nah, bedanya adalah tubuh virus, ya, tubuh virus ya, dapat masuk ke dalam sel inang. Ini ya. Sedangkan virus yang tidak memiliki amplop, berarti virus, ya, tubuh virus, nah ini pada umumnya menempel. Nah, jadi kita buat hanya menempel pada permukaan inang, atau selnya, ya. Oke. Nah, jadi kita ingat kembali, amplop ini kan berupa lipid dengan karbohidrat atau glikoprotein yang juga sama kandungannya pada membran sel. Ketika virus berhasil masuk ke dalam sel inang, maka pada saat pembentukan tunas virus, disitulah virus itu memiliki sampul, ya,
untuk bisa keluar dari dalam salinan, dan akhirnya virus yang keluar tadi mengandung amplop. Nah, sedangkan virus yang tidak memiliki amplop atau virus telanjang, artinya bahwa virus yang keluar dari dalam salinan tidak mengandung amplop. Ya, artinya yang keluar itu adalah berupa kapsid, tidak diselubungi oleh amplop. Ya. Oke ya, jadi itulah perbedaan antara virus yang memiliki amplop dengan virus telanjang. Oke, baik. Jadi itulah untuk jawaban soal nomor 5 atau soal nomor yang terakhir, yang bunyinya adalah mengapa virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, dan tuliskan jenis virus berdasarkan asam nukleatnya, yaitu virus DNA atau virus RNA. Oke, baik, kita lihat ya. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat. Ya, saya buat tanda tanya mengapa, serta tuliskan jenis virus berdasarkan asam nukleatnya. Ya, oke. Kita jawab. Virus memiliki satu jenis asam nukleat, kenapa? Nah, kita jawab karena struktur tubuhnya sangat sederhana. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, bahwa virus ini adalah bisa dikatakan benda mati, bisa juga dikatakan makhluk hidup. Dan dia memiliki struktur tubuh yang sangat sederhana. Ya, ingat kembali, tubuhnya itu hanya berupa asam nukleat, kemudian kapsid, ya, lalu amplop, itu pun ada atau tidak ada. Jadi yang paling utama adalah cuma dua ini, yaitu asam nukleat dan kapsid. Nah, jadi karena tubuhnya sangat sederhana, maka asam nukleatnya pun masih sangat sederhana, hanya berupa satu macam, yaitu DNA atau RNA. Nah, sehingga hasil replikasinya hanya menghasilkan satu jenis saja. Oke, itulah untuk yang pertama. Nah, yang kedua, tuliskan jenis virus berdasarkan asam nukleatnya. Nah, jadi kita buat di sini virus berdasarkan asam nukleat. Ada virus DNA, ada virus RNA. Nah, virus DNA itu misalnya adenovirus, parvovirus, papovavirus, herpes virus. Inilah yang disebut virus DNA. Nah, sedangkan virus RNA yaitu ada golongan picornavirus, togavirus, flavivirus, coronavirus, paramyxovirus, rhabdovirus, dan orthomyxovirus. Nah, ternyata dari golongan ini virus yang mengandung RNA yang lebih banyak. Jadi bagaimana dengan virus corona yang pandemi masa sekarang? Itu termasuk virus asam nukleat jenis mana? Jawabnya, virus yang mengandung asam nukleat RNA. Itulah coronavirus. Ya, sedangkan influenza ya itu adalah paramyxovirus. Ya, sedangkan rabies itu adalah rhabdovirus. Jadi lebih banyak virus yang mengandung RNA. Oke ya. Jadi itulah yang menjadi pembahasan kita tentang LKS virus yang pertama. Oke, semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.